Dia akan menanyakan ongkir dari Jakarta ke Surabaya itu berapa, misalkan teman-temannya seperti itu. Ada banyak sekali ekspedisi dari mulai Enter Aja, Shopee Express, JNE, JNT, Secepat, Gojek, dan masih banyak lagi. Gak akan rusak. Teman-teman bisa lihat nih di gambar ini tuh si supply itu menginformasikan lagi barangnya. Jadi dia itu dibuka lagi barangnya untuk ngelihat gitu. Barang ini sesuai nggak kak gitu kan. Dia itu akan nanya kayak gitu. Kalau misalkan kita udah beli barang terus sesuai, dia bakal langsung kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kembali seputar kredibel. Di video sebelumnya, saya sudah membahas alur COD dan step by step COD menggunakan kredibel. Di video kali ini saya ingin membahas kelebihan dari kredibel itu apa gitu. Ketika kita sudah daftar ya, ataupun kita join di kredibel tersebut. Ada 10 poin ataupun 10 kelebihan yang sudah saya rasakan ketika saya menggunakan kredibel ini. Saya rasa ini patut buat saya share kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa mencoba ya. Biar teman-teman itu tahu kalau kredibel ini adalah solusi buat para dropshipper. Tapi sebelum dibahas ke 10 poin tersebut, di sini saya ingin memberikan sebuah informasi dulu buat teman-teman yang belum tahu kredibel itu apa. Jadi, kredibel adalah perusahaan yang menawarkan gudang online untuk pengusaha UMKM, dropship, atau reseller yang sudah meliputi proses packing dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi para penjual yang tidak memiliki stok barang sebagai dropship ya, ini contohnya, bisa menitipkan barangnya punya supplier ke gudang ini. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ketemu ya gambaran dari kredibel itu apa gitu fungsinya. Nah, di sini kita akan langsung saja bahas ke poin yang pertama di 10 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Di poin yang pertama, di sini ada perluas jangkauan jualan dan dana talang lebih minim. Maksudnya kayak gimana, Bang? Di sini ada sebuah grafiknya itu kayak gini, cuman di sini saya akan bahas dulu yang ini ya, perluas jangkauan jualan. Nah, kita akan buat sebuah gambaran dulu. Contoh studi kasusnya, di sini kita jualan di Facebook ya. Ketika teman-teman jualan di Facebook tanpa menggunakan gudang kredibel, yang akan teman-teman jual mungkin harus cari dulu supplier ya. Di sini kalian itu akan mencari supplier by WA ya. Karena alamatnya itu bakalan dikirim lewat WhatsApp teman-teman ya. Rata-ratanya itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman udah masuk Shopee nih ya, udah dari sini, terus misalkan kita ingin jual jaket, kita bakalan fokus dulu cari supplier, nanya dulu supplier, kak ini bisa dropship di luar marketplace gak? Pasti nanya dulu kayak gitu. Dan ketika bisa, pasti kita akan ngejual barang dari satu supplier saja. Nah, ketika kita sudah menggunakan kredibel, di sini kita bisa ngejual semua produk yang ada di halaman pertama. Ini kita bisa jual yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sampai halaman bawah teman-teman ya, kita bisa jual. Terus bang gimana bang, daerahnya itu beda, misalkan ini kota Cimahi, ini kota Bandung, terus di bagian bawah ada kota Bogor, terus di bawahnya lagi misalkan ada Kediri ya, ini ya Kediri ya, terus ada Jakarta, terus ada Surakarta ataupun yang lainnya. Ketika kita menggunakan kredibel, itu sudah tidak jadi masalah lagi. Poin ini sangat cocok banget karena di sini kita bisa memperluas jangkauan jualan dengan cara tersebut. Itu perbedaannya ketika kita menggunakan kredibel ataupun tidak. Nah, yang kedua, dana talang lebih minim. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman dropship, ini sorry ya kalau misalkan suaranya gemuruh karena lagi hujan. Misalkan teman-teman itu dropship di Facebook Marketplace. Hal yang membuat rugi ketika kita jualan online, yang pertama itu dari ongkir, yang kedua dari profit. Jadi kalau misalkan selisih ongkirnya beda, udah rugi ke kitanya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan beratnya itu nggak jelas, itu bakalan rugi. Nah, di sini saya akan bahas kenapa sih dana talangnya itu lebih minim gitu. Ini kita hapus dulu ya. Kita masih jualan di Facebook Marketplace dan di sini suppliernya itu dari Surabaya. Anggap ya, Surabaya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita jual yang namanya itu jaket teman-teman ya. Kita jual jaket di Facebook Marketplace. Kita jual jaket di Facebook Marketplace. Nah, di sini kita targetkan ke daerah Jakarta ya. Jadi kita postingnya itu di daerah Jakarta. Kenapa nggak di Surabaya bang? Karena kita lihat dari Google Trend, lagi trennya itu di Jakarta. Ya udah kita ikut dulu di Jakarta teman ya. Nah setelah itu di sini ketika kita sudah posting ada pembeli nih ya, pembeli
pembeli. Pembeli ini udah suka banget ataupun lagi butuh barangnya teman-teman ya. Ya kalau orang udah butuh barang pasti bakalan dibeli ya. Meskipun harganya itu beda jauh gitu. Si pembeli ini akan menanyakan ongkir ya. Jadi ini langsung to the point gitu. Dia akan menanyakan ongkir dari Jakarta ke Surabaya itu berapa misalkan teman-temannya seperti itu. Nah, yang akan teman-teman lakukan di sini akan meminta dulu alamat selengkap-lengkapnya ya. Nah, cara saya kalau misalkan saya cek ongkir itu seperti ini. Misalkan ada pembelian nih dari Jakarta ya. Saya supply-nya itu misalkan dari Surabaya. Barang yang saya posting di Facebook itu dari Surabaya. Kita anggap aja barang yang ini. Contoh nih teman-teman ya, ini contoh. Anggaplah ini daerah Bandung itu dari Surabaya. Terus kita beli nih ya. Kayak gini. Nah, kita beli. Nah, kita check out ya, harganya itu 48.000. Ini belum ongkir nih, ya, belum ongkir. Di ongkir, misalkannya itu si pembelinya itu dari daerah Jakarta. Nah, ini kita contoh ya, ini sudah saya buat alamat jelasnya. Diklik Jakarta. Nah, ongkirnya itu akan 14.000. Beda ya, 14.000 nih. Terus kalau misalkan nih, sebaliknya, ada pembeli dari Surabaya, kita dropshipnya itu, barangnya itu dari Jakarta. Misalkan yang ini ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, teman-teman ya, kita contohkan. Nah, ongkirnya itu 24.000. Dari sini kita akan buat sebuah kalkulasi dulu ya. Misalkan kita akan buat seperti yang tadi ya, studi kasusnya. Ada pembeli dari Jakarta ingin membeli barang itu dari Surabaya. Ini misalkan ongkirnya itu segini ya, 14.000. Contoh teman-teman ya, contoh. Teman-teman totalkan dulu deh, misalkan harga barangnya itu 62.000, ini udah masuk profit, ditambah ini, misalkan dari sekitaran 76.000. 76.000 nih ya. Kita kasih tahu ke supplier ya. Di sini tuh kita kasih tahu ke supplier kalau ongkirnya itu 76.000 teman-teman ya. Nah, ini mungkin masih mahal ya, ini mungkin masih mahal. Dari sini kita bisa menggunakan gudang yang ada di daerah Surabaya ya, ataupun di daerah Jakarta teman ya. Kita cari gudang tersebut dan kita simpan barangnya itu di situ. Pasti ongkirnya itu bakalan beda. Jadi nantinya di sini ketika kita order barangnya, ini kita ordernya itu ke daerah tersebut teman-teman ya, ke daerah si gudang tersebut. Ketika si buyer ini ngasih ongkir lebih misalkan ya, alamatnya itu ke daerah gudang bukan 14.000, misalkan itu cuman 5.000 ataupun cuman 9.000, itu jauh lebih murah dan kita di situ bisa dapat pendapatan dari ongkir dan dari penjual. Kebayangkan sekarang teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ini juga sama nih, saya buat sebuah grafiknya itu seperti ini. Jadi sebelum menggunakan Credible, buyer menanyakan ongkir 30.000, ketika kita cek di supplier ongkirnya sama 30.000. Di sini kita cuma dapat keuntungannya dari profit doang. Tapi kalau misalkan kita sudah menggunakan Credible, barang yang dikirim itu ke gudang daerah yang ada di sekitaran pembeli, itu bakalan lebih murah teman-teman ya. Jadi nggak bakalan mahal gitu. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya, ongkirnya itu misalkan 20.000 ya, ataupun 30.000 deh, seperti contoh kayak gini. Ongkirnya 30.000, tapi ketika kita beli ke supplier ya, ataupun si barangnya dikirim ke gudang, itu lebih murah lagi. Jadi di sini kita untungnya itu ada dua, dari ongkir dan dari penjual. Mungkin poin pertama udah paham ya. Kalau misalkan belum paham, silakan teman-teman tanyakan saya di Telegram, Instagram, ataupun di kolom komentar. Oke, itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, hemat biaya operasional dan terbebas dari fixed cost ya. Jadi di sini teman-teman itu biaya operasional itu lebih murah. Di sini kalau misalkan teman-teman sebagai reseller pasti butuh yang namanya itu gudang untuk nyimpan barang ya, barang teman-teman. Diperlukan juga sewa ruko kan untuk menyimpan barang tersebut. Perlu bayar listrik dan perlu ada karyawan. Nah, ketika kita menggunakan Credible, kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu packing, kita nggak perlu sewa ruko, kita nggak perlu bayar listrik, dan kita nggak perlu bayar karyawan. Itu yang bisa disebut biaya operasional murah ketika kita menggunakan Credible. Terus selanjutnya, di sini ada support ekspedisi pengiriman. Kalau misalkan kita COD teman ya di Facebook Marketplace, kira-kira supply itu support ekspedisi apa aja? Misalkan kita lihat nih di sini ya. Ini kita lanjutkan teman-teman ya. Ketika kita klik ubah, di sini cuma ada reguler, terus cuma ada kargo, cuma ada dua gitu. Biar lebih cepat itu apa gitu kan. Misalkan pakai secepat lah, antar aja lah. Di supply itu nggak ada. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu kita bakal ngikuti jasa pengiriman yang ada di supplier. Pasti kayak gitu deh. Tapi kalau misalkan kita menggunakan jasa Credible, di supply itu nggak ada secepat, nggak ada antar aja, nggak ada Gojek, Gosen, kita bisa menggunakan ekspedisi tersebut. Meskipun
di marketplace suppliernya ataupun toko suppliernya itu gak ada teman-teman ya. Ini nih kelebihan yang saya dapatkan dan enaknya tuh kayak gitu di bagian ekspedisinya. Nah, di sini ada banyak sekali ekspedisi dari mulai Enter Aja, Shopee Express, JNE, JNT, Secepat, Gojek, dan masih banyak lagi. Kita bahas yang keempat. Nah, yang keempat ini support COD ke beberapa provinsi. Nah, ini bener ya, teman-teman jual di Facebook Marketplace, tapi daerahnya itu misalkan ke Bandung. Mikir lagi deh, kira-kira ke Bandung bisa COD yang ya? Pakai supplier, toko di supplier. Mungkin bisa teman-teman ya, tapi kan ada faktor lainnya juga gitu, faktor X-nya juga gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan kredibel, ke daerah manapun bisa, kecuali ke Papua tuh. Saya belum tahu kalau lihat di Papua itu bisa ataupun tidak, kayaknya enggak teman-teman ya. Jadi, menggunakan jasa kredibel, kita nggak perlu mikir COD bakalan sampai nggak ya, pasti bakal sampai teman-teman ya. Nah, seperti ini ya untuk gambarannya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima, fleksibel, efisien, dan efektif. Nah, kenapa gitu? Lebih efektif dan efisien ketika ada orderan banyak, tidak perlu pusing mikirin tambah karyawan. Karena di gudang kredibel pasti disediakan banyak karyawan yang siap packing. Nah, studi kasusnya itu kayak gini ya. Misalkan teman-teman ya, kita jualan di Facebook Marketplace dan di sini itu supplier ya. Ini FB nih. Ini FB, ini supplier Shopee ya. Misalkan kayak gini. Di Facebook itu supplier Shopee. Kita beli nih ataupun kita order pesanan pembelian dari Facebook. Yang paling diutamakan supply itu pasti barang dia sendiri, apalagi yang lagi banjir orderan. Ditambah karyawan itu cuma 2 gitu kan. Dan dalam proses packingnya itu bakalan lama. Nah, di situ yang menjadi sebuah hambatan kalau misalkan lagi rame, pasti kita akan dibelakangkan dulu teman-teman ya. Dia akan lebih mementingkan dulu orderan yang ada di toko. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena reputasi teman-teman ya. Reputasi toko nggak mau anjlok sebagai penjual di marketplace. Jadi yang paling utama itu si supply itu bakal mengutamakan yang pembeliannya itu dari tokonya dia dulu. Jadi yang by WhatsApp itu dinantikan. Nah dari sini kita itu nggak perlu teman-teman ya. Kita itu nggak perlu mikir kayak gitu. Takutnya si barang itu lama dikirim ataupun apa. Enggak. Ketika kita langsung order di Shopee-nya menggunakan alamat kredibel, maka si supplier tidak akan sadar dia akan mengirimkan barang kita ke daerah tersebut dan bakalan cepet tuh sampainya ya. Nah, di sini ketika ada orderan banyak, misalkan semoga saja ya kita sebagai dropshipper itu sehari itu ada 100 orderan. Kita beri ke supplier, ada 100 orderan langsung dikirim ya ke gudang langsung. Kalau misalkan kita ngetampak kredibel, mungkin pusing nih, ini 100 orderan bakalan ketampung gak ya sama supplier. Nah, kita nggak bakal mikir kayak gitu temen ya. Di kredibel, kalau misalkan barang udah disimpan, bakalan langsung di packing. Karena di kredibel itu bakalan banyak karyawannya ya, yang nge-packing barang kita teman-teman. Terus fleksibel, nggak perlu mumet barang takut nggak dikirim, barang akan segera cepat. Tugas kita itu sebagai penjual hanya kirim message saja. Betul banget sih ya. Jadi di sini kita itu nggak perlu repot-repot gitu. Takut hari ini dari supplier dikirim ke gudang, terus dari gudang itu disimpan gitu kan, dibekukan, dikirimnya itu misalkan minggu ke depannya akan overload. Enggak teman-teman ya, pasti bakalan langsung dikirim di hari itu juga ya. Jadi itu ya untuk poin yang kelima. Selanjutnya di sini bisa simpan banyak barang. Nah, di sini di kredibel itu kita bisa nyimpan banyak barang. Mau present food bisa teman-teman ya, ataupun kecantikan, terus obat-obatan juga bisa teman-teman ya, tapi jangan obat terlarang dong. Obat terlarang atau senjata nggak bakalan bisa disimpan di kredibel. Nah, jadi untuk kredibel ini kita nggak perlu pusing kalau misalkan kita pengen ngedropship ataupun kita pengen ngereseller nih daging tapi nggak punya freezer ataupun apalah. Nah, kita bisa titipkan ke gudang yang ada di kredibel. Karena di kredibel sudah disediakan yang semacam freezer kayak gitu. Pasti komplit ya menurut saya. Nah, yang ketujuh, aman dan tidak berisiko besar. Jadi kayak gini, misalkan nih teman-teman itu mikir, kalau misalkan nih di daerah Jakarta, di gudang Jakarta, itu banyak tuh ya si dropship yang di daerah tersebut. Terus barangnya itu disatukan di satu gudang tersebut. Apakah nggak bakal tertukar? Apakah nggak bakalan hilang? Apakah bakal dicek kembali ataupun tidak? Ataupun bakalan rusak nggak ya? Nah, pertanyaan itu bakalan muncul ketika teman-teman ingin gabung menggunakan kredibel ini. Yang saya dapatkan dan saya rasakan tidak sama sekali tertukar, tidak akan hilang,
bakal dicek kembali dan tidak akan rusak. Teman-teman bisa lihat nih di gambar ini tuh si supplier itu menginformasikan lagi barangnya. Jadi dia itu dibuka lagi barangnya untuk ngelihat gitu, barang ini sesuai nggak kak gitu kan. Dia itu akan nanya kayak gitu. Kalau misalkan kita udah beli barang terus sesuai, dia bakal langsung kirim. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, dia akan balikan lagi ke supplier. Reputasi toko kita itu nggak bakalan hancur kalau misalkan kita jualan di marketplace ya. Apalagi kita jualan itu di Facebook gitu kan. Lawan tuh kalau misalkan kita jualan di Facebook, terus produknya itu nggak sesuai. Nah di sini jadi secara garis besarnya proses kiceknya ini ya, quality controlnya itu bakalan lebih baik ya menggunakan kredibel ini. Jadi nggak bakalan tertukar, nggak bakalan hilang ya. Jadi sebelum dikirim ke customer, pihak gudang akan menghubungi seller dulu ya. Kalau misalkan barang udah sampai, dia akan menghubungi kita nih sebagai penjual. Jadi aman teman-teman ya, dan tidak beresiko. Oke, selanjutnya biaya admin murah. Nah, di bagian biaya admin ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada basic, standar, dan pro. Untuk basic 2,9% ya. Untuk standar 3,8% dan untuk pro 4,5%. Nah, untuk basic di sini secara garis besarnya itu non COD ya. Terus untuk standar dan pro ini kita bisa instant courier seperti Grab dan Gojek. Terus bisa support COD ya. Kalau basic enggak teman-teman ya, nggak bisa instant courier. Itu ya untuk poin yang ke-8. Nah, poin yang ke-9, stok terpantau dan serba otomatis. Jadi, stok terpantau ini kalau misalkan kita habis nih ya stoknya, kita nggak perlu panik teman-teman ya. Kita tinggal masuk ke aplikasi kredibel, terus dihabiskan stoknya kalau misalkan stoknya habis. Kalau misalkan nambah, tinggal tambah aja di bagian stok gudangnya. Jadi aman teman-teman ya. Nah, terus di sini serba otomatis. Cukup beberapa langkah, pesanan bisa cepat teratasi, nggak perlu tunggu lama. Jadi maksud otomatis tuh kayak gini nih. Kalau misalkan kita nih nggak punya laptop ya, terus hanya bisa diorder lewat web aja gitu. Nah, kita mungkin bakalan buka web, terus cari ya si situsnya, pas dibuka belum tentu loading gitu kan. Pas udah dibuka tuh, udah masuk ke tampilannya, ketika mau proses itu selalu gagal ataupun gimana. Nah, itu mungkin repot ya. Nah, kalau menggunakan kredibel, di sini kita cuma buka aplikasi, udah buka aplikasinya itu nggak bakalan remote lagi. Terus kita cuman masukkan inbound, terus informasikan ke supplier, tunggu sampai inboundnya itu di ACC, udah dari situ kita cuman klik kirim barang dan masukkan resi. Udah kayak gitu doang teman-teman ya, nggak bakalan ribet. Jadi seperti itu, oke. Nah, yang ke-10 rekomendasi para dropshipper. Nah, kenapa sih saya rekomendasikan untuk para dropshipper? Jadi ini semacam piramid teman-teman ya. 20%-nya kita itu di bagian sini. Jadi ini tuh monoton ya, kita ngerucut. Bebas jual produk dari beberapa toko. Awalnya itu kita cuma jual di satu toko aja, dari supplier aja ya. Sudah saya bahas di poin pertama. Nah, ketika kita menggunakan kredibel, kita bisa menjual semua barang, elektronik, sepatu, fashion ya, elektronik, fashion, terus komputer ataupun yang lainnya kita bisa jual ya tanpa harus memikirkan supplier. Terus yang kedua di sini bisa cepat dapat orderan 75%-nya ya. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan kita jualan di Facebook cuma dari satu supplier mungkin cuma ngejual produk elektronik. Dan produk elektronik itu lagi basi nih ya di bulan-bulan hari ini misalkan. Yang lagi ramenya itu mungkin fashion ya, misalkan kayak gamis. Kita belum tentu dapat supplier gamis nih, Shopee ya yang bisa by WhatsApp. Nah, menggunakan kredibel kita bisa mengikuti tren ya. Lagi rame gamis kita bisa jual gamis. Jadi potensi untuk dapat orderan itu lebih cepat teman-teman ya. Terus yang keempatnya di sini kita bisa bersaing. Nah, contohnya nih kita punya toko ya ataupun punya akun di Facebook, jualannya itu misalkannya itu jualan jaket teman-teman ya. Jaketnya itu cuma itu aja gitu kan. Orang lain mungkin jaket itu udah punya value. Misalkan beli satu jaket dapat yang namanya itu semacam parfum ataupun apa ya. Nah, kita bisa ketika kita menggunakan kredibel kita bisa membuat value tersendiri. Misalkan jaket free masker ataupun yang lainnya ya, itu bisa teman-teman. Terus yang terakhir di sini bisa aktif fitur COD dan tidak minim profit. Jadi di sini ketika kita jualan di Facebook, kita nggak bakal terhindar lah ya, setidaknya itu dari perang harga gitu. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah kelebihan dari profit. Jualan di Facebook tuh ya, saya ngejual bantal aja itu cuman dapat profit 25.000 itu udah lumayan teman-teman ya. Dan di situ orang pembeli di Facebook itu nggak mikir-mikir gitu. Dia beli aja gitu karena dari tampilan itu udah bagus. Dan bisa aktif fitur di COD. Sebelum saya gabung di Kredibel, sulit banget cari supplier yang bisa COD. Karena fitur COD itu adalah salah satu fitur yang sangat diminati oleh para pembeli. Nah, di sini ketika kita sudah menggunakan kredibel,
COD itu bisa teman-teman ya, ke daerah manapun juga bisa. Jadi ya udah, kita tiap hari itu posting produk yang baru, posting produk yang lagi ngetren, yang lagi ngehits, itu bisa ya. Ketika kita posting bakalan dapat orderan, ada COD nih, udah nggak perlu panik, kita bisa langsung menggunakan Kredibel. Nah, itu mungkin ya 10 poin yang bisa saya dapatkan. Mungkin ada banyak lagi ya, cuman saya hanya bisa rangkumnya itu 10 poin ini, karena ini yang sering saya alami ketika saya menggunakan Kredibel. Apakah ada kekurangan? Selama saya menggunakan Kredibel itu belum ada kekurangan ya. Kredibelnya itu pas respon teman-teman ya. Jadi dari pihak kudanya itu pas respon, ramah, baik. Terus dari bagian customer service, Kredibelnya juga ramah dan baik ya. Jadi benar-benar bertanggung jawab. Pokoknya ini adalah solusi buat para dropshipper, non-marketplace ataupun di marketplace. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum gabung di Kredibel. Yuk langsung saja gabung teman-teman ya. Jangan ngeluh, dropshipper itu banyak kekurangannya. Ternyata masih ada solusi dan masih ada jalan untuk bisa meningkatkan penjualan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.